semuanya bisa terjangkau, kita tidak ada alasan untuk tidak belajar hari ini. Kemudian pengalaman itu akhirnya SMP jadi ketua OSIS, Mas Jo. SMA ikut OSIS, kuliah ikut organisasi di BEM, kemudian di FOSE. Udah itu kalau ngetuk pintu itu rata-rata pada tanya jenengan sinten gitu. Kamu ini siapa gitu kan. Baru saya Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan komen, dan tekan tombol loncengnya ya kalau kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kembali lagi dalam acara Jabat Tangan Podcast. Hari ini kita kehadiran tamu istimewa, jauh-jauh dari Kabupaten Kebumen dan ini datang ke Cibubur. Beliau adalah sosok muda dan sebagai kades muda dari sana. Siapakah dia? Mas Anam Lutfi, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Mas Jo. Alhamdulillah sehat Mas Anam. Nih Mas Kades yang muda banget nih, umur 26 sudah menjadi kepala desa. Dan itu waktu itu masih jomblo ya? Masih jomblo. Oh. Sekarang udah nggak jomblo, udah berarti anak satu ya. Sekarang udah anak satu. Kemarin belum ada Bu Lurahnya, ya, Bu Kadesnya belum ada nih. Dulu ibu saya yang jadi PKK-nya. Sekarang kan udah Bu Kades. Oh gitu. Oke, luar biasa. Ini boleh ceritain nih, dalam usia yang segitu, aktivitas sebelumnya apa, kemudian kok tiba-tiba jadi lurah, atau memang sudah punya keturunan langsung jadi lurah atau gimana nih Mas Anam nih? Ya, sebelumnya saya sih dulu di kampus ya, ikut organisasi, jadi udah terbiasa dengan organisasi. Kemudian saya kuliah cukup lama Mas, sampai 6 tahun lah. 5 tahun 11 bulan kan cukup lama kan. Terus sempat bantu-bantu dosen, bikin disertasi dan sebagainya. Terus 2019 awal saya ada informasi dari teman-teman pemuda di desa bahwa mau ada pilihan kepala desa. Nah, waktu itu saya suruh, udah sih Pulang. Maju aja Mas, maju aja ya. Akhirnya maju kan. Dan alhamdulillah bisa maju berkat kerja sama tim dan anak-anak muda di desa. Tapi sebelum teman-teman Mas Anam, anak-anak muda di Kebumen itu dukung Mas Anam untuk jadi kepala desa, pastinya punya backgroundnya. Apa sih maksudnya Kak? Atau memang sebelumnya aktif di kegiatan kampung atau bagaimana? Sebelumnya saya dulu pas kecil itu kan ada plan ya, sempat kegiatan saya sama lurah dulu, Pak Suroso itu deket, kemudian ya sempat kan sekolahnya jauh jadi kurang intens, tapi sempat organisasi di desa zaman dulu, kelompok anak. Tapi setelah kuliah kan udah jarang di aktif rumah juga. Jadi kemarin tuh murni banyak yang itu tidak tahu saya gitu loh. Banyak. Saya bahkan ketika mau maju itu ke rumah-rumah, kemudian kampanye ya? Iya, minta doa restu bahasanya kan, minta doa restu. Itu kalau ngetuk pintu itu rata-rata pada tanya jenengan sinten gitu. Kamu ini siapa gitu kan. Baru saya kenalkan, oh saya anaknya Pak Wasilan gitu kan. Oh yang mau maju kades ya? Iya Pak Bu gitu. Itu baru kenalan. Nah, kalau orang tua saya itu bukan kades tapi pernah maju kades dan waktu itu tahun 99. Dan ya karena takdirnya belum jadi ya mungkin perjuangannya Bapak kemudian saya teruskan kan gitu. Iya. Terus memang sebelum maju kades kan memang sudah punya ilmu kepemimpinan terlebih dahulu kan, nggak mungkin sebelumnya punya ilmu itu tapi berani maju, atau mungkin bisa dijelaskan sebelumnya kayak gimana gitu? Saya banyak peran aktif itu emang dari kecil ya, dari SD itu waktu itu di plan, kemudian kita dikasih pelatihan dulu. Plan itu apa? Plan itu NGO dari luar, kemudian bikin anak asuh. Jadi anak asuh di Indonesia punya orang tua asuh di luar negeri dan saya itu bagian dari itu dulu. Kemudian pengalaman itu akhirnya SMP jadi ketua OSIS, Mas Jo. SMA ikut OSIS, kuliah ikut organisasi di BEM, kemudian di FOSE. Kemudian setelah kuliah juga masih teman-teman BEM, kemudian teman-teman di pemberdayaan juga dulu sempat
Gitu. Kayaknya juga dengar ini apa namanya sampai KKN-nya 2 kali. Iya. Itu betah banget, itu gimana? Dulu ceritanya gini, 2013 semester 5 itu saya ada program tryout KKN UNS waktu itu karena KKN ada tryout-nya ya? tryout karena sebelumnya udah lama nggak ada KKN tuh. Oh iya, UNS. zaman saya nggak ada magang. kan. Nah, kemudian ada KKN, saya ikut 42 mahasiswa kalau nggak salah. Nah, salah satunya saya. Itu semester 5. Kemudian saya tahun berikutnya, itu kan jadwal KKN pertama angkatan saya. Saya itu sama teman-teman itu bikin proposal untuk pengajuan KKN di Dikti. Dan alhamdulillah disetujui waktu itu. Oh, dapat dana dari Dikti, kita realisasikan. Jadi mau tidak mau saya harus menjalankan kan, karena ide dan ini saya sama teman-teman kan. Akhirnya KKN. Karena waktu itu memang tahun 2014 kita pengen ngembangin namanya Sekolah Alam Bengawan Solo, SABS. Iya. Kemudian kita laksanakan kan, jadi 2 kali dong. Tapi yang dapat nilai kan yang 2013, jadi 2014 gak dapat nilai. Itu benar-benar ini kerjanya ikut aja. Pengabdian ya. Iya gitu. Itu berarti memang terus kemudian sekarang ini ketika sudah menjadi kades muda, apa sih yang memang cita-cita apa atau memang program apa yang dibangun untuk di desanya, apa boleh disebutin? Desanya Patok Gawe Mulyo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Iya. Apa mungkin hal-hal yang bisa ditonjolkan dari desa yang Mas Anam pimpin sekarang? Kalau desa saya itu kan sebagian besar agraris ya. Jadi apa namanya? Pertanian. Pertanian kebanyakan padi. Tapi ada beberapa industri kecil UMKM yang dikembangkan di desa saya, yaitu lanting. Lanting itu kan yang orang tahu kan lantingnya angka 8. Ya toh. Kalau tempat saya tuh lantingnya bulat gede dan itu lebih bahasa orang itu apa ya? Empuk ya. Oh, itu makanan khas. Makanan khas daerah Kebumen. Nah, itu sekarang itu kemarin ada 9 UMKM dan saya inisiasi, alhamdulillah saya mulai kemarin ajukan program PRT, dapat izin udah, kemudian dapat dari LP POM MUI, jadi udah secara legalitas udah, dan pemasarannya juga udah mandiri jalan semua. Jadi kemarin bahkan Lebaran kemarin Mas Jo, itu saya nyari barang tuh nggak ada. Jadi dari semua industri landing itu yang ada di desa itu nggak ada barang, jadi habis, bener-bener habis. Itu sampai 1 minggu setelah Lebaran itu baru pada mulai lagi dan baru ada barang gitu. Dan saya itu cara mengenalkan juga itu, setiap tamu dari dinas dari mana aja saya bawain landing biasanya kalau ke desa saya. Kalau Mas Jo ke desa, kunjungan ke desa saya nanti tak bawain landing. Dan itu wah ini bungkusannya kan belum saya inovasi ke packing yang inilah, packaging ya. Packagingnya belum, tapi kalau bawain ya itu 1 bal itu 2,5 kilo kan. Wow. Tingginya 1 meter gitu. Itulah selain landing yang mulai ini jambu kristal beberapa. Jadi, jambu kristal juga ya. Jambu kristal. Kemudian di desa saya itu ekonomi ditopang ada pasar desa. Pasar desanya ada tiap hari. Kemudian di tempat saya juga ada wisata religi, makam Mbah Kiai Haji Muhdi Sirojudin. Dulu itu beliau tokoh agama juga, seorang ulama dan jadi anggota MPR utusan daerah pada masanya ya, sekitar zaman tahun 80-an lah, 89. Iya. Jadi masih zamannya Pak Harto. Masih zamannya Pak Harto. Selain itu, jadi ini kan tadi ada program-program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kayak gitu. Mungkin kalau yang lain pengembangan SDM itu ada program apa lagi nih? Jadi kalau saya itu dari awal saya persiapkan, memang di desa itu kan satu ada keterbatasan anggaran, ada keterbatasan apa, kalau tempat saya PAD-nya juga masih kecil. Saya ngerancangnya itu memang sesuai dengan komitmen dengan para konstituen atau warga, pengennya irigasi itu untuk pertanian kan yang utama, itu inginnya enak ya, kita prioritaskan itu ke infrastruktur. Tapi ini saya mulai menata untuk yang teman-teman SDM-nya yaitu Karang Taruna. Ini mulai satu demi satu saya kumpulkan, sering kumpul, sering ketemu, bikin kegiatan gitu. Jadi dari hal itu saya ingin ada namanya kesadaran dan
kemampuan teman-teman Karang Taruna itu meningkat gitu loh. Dan saya lihat juga perjuangan dari Mas Anam ini keren banget karena mungkin jaringannya luar biasa nih. Ini mungkin hari ini juga salah satu contohnya, ini ke Jakarta ini bangun beberapa jejaring ya. Dan apa sih yang mungkin akan dibawa ke sana dari jejaring-jejaring yang ada, dan atau mungkin buat pesan-pesan buat ini kan tempat kita sekolahan, buat adik-adik yang sekolah, itu apa sih yang mungkin bisa dipesan dari Mas Anam gitu. Jadi tujuan saya ke Jakarta, satu kemarin ada undangan di plan juga, kemudian bangun jejaring juga, menemui beberapa alumni kampus lah untuk ya share, kemudian diskusi, minta saran, pendapat. Ya tidak semua orientasinya itu jejaring untuk keuntungan yang sifatnya material ya, tapi kan kita sambung silaturahim itu. Termasuk hari ini kan ketemu Mas Ju juga, udah lama gak ketemu kan, jadi jejaring juga. Nah, untuk adik-adik di sekolah ini ya, ini SMA Insan Mandiri, benar ya, SMA Mandiri. Nah, ini menurut saya kan ke depan ini sumber daya manusia perlu memang dikuatkan ya, bahkan di tingkat desa. Jadi semangat kita itu, pemuda itu harus sadar, anak-anak muda sekarang, remaja sekarang harus sadar bahwa kita butuh untuk menjaga Indonesia ini. Kemudian yang kedua, kalau ingin berkarir ya kita sesuaikan passion kita lah. Jadi sesuai passion itu yang utama menurut saya. Karena kita tinggal, itu semua kan pilihan. Mau kerja yang jadi biasa-biasa aja ya silahkan, yang mau sesuai passion ya oke, yang sesuai idealisme juga ada kan, macam-macam itu hanya pilihan. Dan arahnya ke depan saya sebenarnya berkeinginan, karena saya ikut beberapa kegiatan tuh ingin memberikan gambaran bahwa ke desa pun itu juga hal yang tidak salah, tidak jelek juga. Karena di desa itu butuh anak muda dan butuh kontribusi dari anak-anak zaman sekarang, milenial. Ya bukan era kolonial kan, ini era milenial. Jadi semua sektor akhirnya penuh dengan anak muda kreatif dan inovatif, akhirnya Indonesia itu secara umum bisa. Jadi salah satu poin yang saya tangkap tadi adalah sebagai muda, terutama mungkin yang ada di desa, jangan sampai alergi dengan desa, justru harus belajar berkembang untuk membangun desa nih. Gitu, cocok gitu. Jadi pemuda desa juga demikian. Kota bukan sesuatu yang jauh untuk dijangkau. Sekarang semuanya bisa terjangkau dengan HP, dengan teknologi. Jadi semuanya bisa terjangkau, kita tidak ada alasan untuk tidak belajar hari ini. Tidak ada alasan untuk tidak belajar hari ini. Okay. Karena semua kita bisa belajar dari mana saja. Itu aja sih mungkin. Oke, makasih banyak Mas Anam. Ini diskusinya luar biasa. Mungkin nanti kita akan diskusi lagi. Sebenarnya masih ada beberapa materi yang ingin saya tanyakan. Tapi mungkin akan saya simpan mungkin di next episode ya sama Mas Anam. Siap. Oke, makasih sahabat semuanya. Kita akhiri podcast pada siang hari ini dengan Mas Anam, dan insya Allah akan kita lanjutkan di next video, next episode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.